Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada jemaah haji dan umroh, pada kali ini pada pertemuan kita akan membahas tentang bacaan-bacaan waktu ibadah umroh. Ya, jadi kita akan sampaikan beberapa bacaan yang harus dikuasai oleh jemaah kita. Yang pertama adalah niat, ya, niat umroh. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Kalau kita berada di atas pesawat melewati ya lam-lam, maka dalam keadaan berihram, ya kan, kemudian kita melapaskan niat umroh. Atau ketika kita berada di Madinah, maka kita lapaskan di Bir Ali, tempat mikot kita, dengan kalimat labbaika Allahumma umratan. Kemudian kita akan sampaikan bacaan sederhana ketika kita masuk ke Masjidil Haram, ya kan, atau juga masuk ke Masjid Nabawi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini bisa menjadi pilihan bagi kita ketika kita mau masuk ke Masjid Nabawi atau masuk ke Masjidil Haram, ya kan? Oke. Kemudian ketika kita melaksanakan tawaf, maka ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Umpamanya ketika kita berada dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, nah maka kita bisa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena masih ada tenggang perjalanan, maka ulang lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau bisa membacanya itu dengan khusyuk, dengan penuh harap, seperti orang berdoa. Ini bacaan doa ketika dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Nah, kemudian ketika kita melewati Hajar Aswad, nah kita disyariatkan mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, ya kan, maka diberi isyarat saja dengan tangan kanan, dengan melambaikan, dengan mengatakan Bismillahi wallahu akbar. Kemudian cium tangannya. Kalau tidak bisa melihat Hajar Aswad, lihat di belakang. Di belakangnya biasanya ada lampu hijau. Maka itu diangkat tangannya. Bismillahi wallahu akbar. Cium tangannya. Itu pilihan bisa kita lakukan ketika kita lewat di Hajar Aswad. Kemudian ketika kita berada dari Hajar Aswad menuju ke Rukun Yamani, nah, akan melewati makam Ibrahim, Hijr Ismail, kemudian sudut Iraki, sudut Sami, maka pilihan kita bisa membaca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Ulang lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Ini adalah zikir-zikir yang bisa kita baca. Atau ketika kita lewat di makam Ibrahim umpamanya. Lalu kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu pilihan.
ketika kita berada di makam Ibrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bacaan. Kalau tidak hafal ya boleh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau mau doa-doa yang lain juga bisa. Yang penting kita isi perjalanan tawaf kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian lanjut kita berada di rukun yamani, ya kan? Jadi baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar itu sampai ke rukun yamani. Ya, kalau ada doa-doa yang lain boleh, zikir, yang penting kita ingat kepada Allah. Di rukun yamani kita angkat tangan, bismillahi Allahu akbar, tanpa mencium tangan. Bismillahi Allahu akbar. Ya kan, cukup satu kali saja sejajar dengan rukun yamani. Kemudian dari rukun yamani ke Hajar Aswad, baca lagi kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau bisa, karena ini adalah suatu yang sakral di tempat yang terbaik, ya, kita berdoanya sambil menangis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dinikmati bagaimana kita berdialog, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah satu kali putaran. Nanti putaran kedua berulang lagi seperti itu, ketiga juga seperti itu, keempat sampai nanti putaran yang ketujuh. Jadi kita tawaf mengelilingi Ka'bah lebih kurang 7 kali. Setelah kita tawaf, kemudian kita akan menuju ke makam Ibrahim. Silakan di makam Ibrahim sholat 2 rakaat, ya kan, sholat sunat tawaf, ya kan, walaupun tempatnya agak sedikit berdesakan, ya kan, tapi ya seperti itulah kita melaksanakan sholat. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas. Selesai sholat berdoalah kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa apa saja, termasuk bahasa isyarat. Maka berdoalah untuk diri kita, suami, istri. Kalau dia suami ya doakanlah dirinya, dan untuk istrinya, istri ya doakan suami, doakan anak-anak. Sebut nama anak-anak itu, sebut namanya satu persatu yang paling besar, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya kan, sebut namanya di situ, tuntaskan, ulang berkali-kali doanya, minimal 3 kali diulang doa itu. Kemudian dimohonkan kepada Allah untuk ibu bapa, untuk mertua, untuk kakak, adik, saudara, tumpahkan doa di makam Ibrahim. Ya kan? Nah, setelah kita melaksanakan tawaf. Nah, setelah itu bisa kita menuju ke Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Ya kan? Nah, boleh di belakang makam Ibrahim tadi itu ada, di situ disediakan air zam-zam. Lalu setelah itu kita minum air zam-zam di belakang, satu, pegang air zam-zam itu dengan tangan kanan, kemudian menghadap ke kiblat, ya kan? Boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, kemudian dibaca basmalah. Atau kalau seandainya hafal boleh baca doa minum air zam-zam. Umpamanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli dawain wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ada doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sambil menghadap
ke kiblat, ke Ka'bah, lalu minum 1 teguk air zam-zam. Usahakan air zam-zamnya yang tidak dingin. Kalaupun ada dingin, agak sedikit lamakan di mulut, supaya mulai agak netral sedikit. Karena kita baru habis tawaf, lagi panas, nanti minum yang dingin, ya nanti berpeluh, bisa demam dan segala macamnya. Setelah kita minum air zam-zam 2-3 teguk, ya kan, kemudian sepuasnya, kemudian nanti kita menuju ke Safa untuk melaksanakan sa'i, ya kan, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, jadi 7 perlintasan. Jadi mulainya dari Safa. Jadi kondisi tempat Safa itu di belakang tempat kita tadi minum air zam-zam, ada dinding, kemudian menuju ke arah pojoknya, kemudian nanti naik ke atas, ya kan, agak landai pendakiannya, sampailah kita di Bukit Safa. Lalu ketika kita naik ke Bukit Safa itu, lalu dalam pendakian itu kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi wa rasulih. Jadi Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi wa rasulih. Sampai naik kita ke Bukit Safa. Setelah kita sampai di Bukit Safa, kita bisa membaca kalau hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Lalu sambil menghadap ke Ka'bah. Ketika kita berada di Safa, berarti Ka'bah itu di sebelah kiri kita, menghadap ke Ka'bah. Tanpa melambai-lambaikan tangan. Hanya membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama azhaba wahda. Jadi sampailah kita di Bukit Safa, lalu berbelok menuju ke Marwah. Perjalanan ke Marwah itu sebenarnya tidak ada yang bacaan yang istimewa ya, yang dituntun sebenarnya di situ, tetapi boleh diisi dengan banyak berzikir, ya kan, boleh baca Quran, boleh berdoa, ya kan. Yang penting adalah kita menggunakan waktu-waktu ini adalah untuk banyak berdoa. Kemudian jalan, nanti ada pilar hijau atau lampu hijau, maka bagi laki-laki itu boleh lari-lari kecil, ya, lari-lari kecil, walaupun tidak ada tuntunan yang dari Rasulullah, tapi yang jelas lari-lari kecil, silakan mau berzikir, mau berdoa sampai ke Bukit Marwah. Berarti kita sudah satu jalur. Naik ke Bukit Marwah, lalu kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah bihi wa rasulih. Kemudian setelah sampai di Bukit Marwahnya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazzamal ahzaba wahda. Kemudian berdoalah di Bukit Marwah. Kalau itu Marwahnya di sebelah kanan kita. Mari kita sudah satu jalur. Safa ke Marwah, kemudian jalur yang kedua Marwah ke Safa. Begitu juga nanti naik ke Bukit Safa bilang Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah bihi wa rasulih. Naik lagi ke Bukit Safa. Berarti sudah 2 putaran. Menghadap ke kiblat, lalu membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian berarti sudah 2. Nanti ke Safa lagi, Marwah lagi 3. Safa 4, Marwah 5, Safa 6, kemudian ke Marwah lagi itu 7. Berarti kita hanya sederhana saja bacaannya.
Banyak berzikir, banyak berdoa. Kemudian kita keluar terakhir di Marwah, ya kan, untuk menggunting rambut. Kalau bagi yang perempuan, cukup nanti minta tolong saja kepada perempuan yang ada di sana, ambil bagian belakangnya agak 2 cm. Tapi bagi laki-laki sangat dianjurkan 2. 1 dipotong rapi, ya, yang kedua dibotakkan. Ya, dibotakkan itu ada pula metodenya 2 itu. 1 menggunakan pisau yang tajam lebih kurang 5 menit. Kemudian bisa digunting dengan alat gunting, alat cukur, itu lebih kurang 5 menit. Nah, bayarnya biasanya 1 orang itu 10 rial. Nah, inilah prosesi umroh kita yang dianjurkan untuk membacanya. Ya kan, kalau seandainya ketika kita menggunting rambut mau juga membaca, boleh. Ya kan? Berdoa, Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan setiap rambut ini cahaya nanti di hari kiamat. Tidak berdoa pun tidak ada masalah, yang penting rambutnya digunting. Selamat mengamalkan sedikit ya tentang bacaan-bacaan ketika ibadah umroh. Mulai dari melepaskan niat ya ihram di miqat, kemudian masuk ke Masjidil Haram, kemudian kita berada di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, di Hajar Aswadnya, kemudian dari Hajar Aswad ke rukun Yamani, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad lagi sampai 7 kali. Ada baca-bacaan tertentu yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua jemaah umroh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.